Indah Rahman Channel mempersembahkan cerita untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kepada teman-teman semuanya, keluarga saya yang selalu setia di vlognya Maula Indah Rahman. Pada kali ini posisi saya berada di kota Sumedang, Jawa Barat. Ini merupakan kota bersejarah yang menurut pendapat orang bahwa ini berhubungan dengan kerajaan Sunda Galuh. Akan kami jelaskan secara utuh dan menyeluruh. Sejarah Sunda Galuh itu dipindahkan terakhir pada tanggal 17 Oktober 1469. Menurut catatan yang ada pada kami yang secara turun-temurun dari awal mulainya kerajaan Sunda Galuh tanggal 17 Oktober 307 sampai catatan terakhir di diri saya tidak menyatakan bahwa kerajaan Sunda Galuh tidak berhubungan dengan kerajaan Sumedang Larang yang berada di Sumedang. Kota yang saya lewati pada saat ini merupakan bukan dari keturunan Prabu Siliwangi. Raja-rajanya yang bukan keturunan Prabu Siliwangi, akan tetapi masyarakatnya banyak keturunan Prabu Siliwangi. Ini perlu dipahami oleh saudaraku karena orang-orang Yahudi sudah masuk ke Indonesia pada tahun 1290, terutama di era tahun 1940 sampai dengan 1945. Jadi saya jelaskan untuk saudaraku yang di Sumedang bahwa keturunan Prabu Siliwangi itu sangat banyak. Keturunan dari Juru Cai, Juru Langser, Juru Tulis, dari Apati itu banyak di Sumedang. Akan tetapi Raja Sumedang Larang tidak ada satupun yang berhubungan dengan kerajaan Sunda Galuh. Dan yang namanya mahkota yang ada di Sumedang di lokasi itu bukan dari kerajaan Sunda Galuh. Jelas bahwa itu adalah merupakan rekayasa di mana ketika orang-orang Sunda seolah-olah digempur oleh kerajaan Mataram. Nah, itulah orang Sumedang Larang, raja-raja yang kedua sekarang masih ada, itulah dia mengakui karena dia antara Sumedang Larang, Mataram, kemudian Cirebon. Itu masih banyak sekali keturunan-keturunan dari campuran yang mereka mengobral atau mengobok-obok sejarah kerajaan Sunda Galuh. Dapat dibuktikan, harusnya seorang keturunan kerajaan itu dapat dibuktikan bahwa ini makam Raja Prabu Siliwangi, Sang Hyang Prabu Siliwangi, semuanya itu harus ada. Termasuk raja-raja yang wafat di perang Mubat, harus tahu semuanya dari awal kehidupan Nusantara. Kalau memang tidak bisa untuk menerangkan secara itu silsilah kerajaan Sunda Galuh, makamnya di mana, silsilah kamu aja sendiri dulu. Dari mana asalnya, kakeknya siapa, uyutnya siapa, makamnya di mana, atau yang terakhir tes DNA. Apakah ada keturunan Yahudi atau tidak? Kerajaan Sunda Galuh sebentar lagi akan muncul. Nanti repot urusannya. Saudaraku mengaku keturunan Prabu Siliwangi dan Sunda Galuh, ternyata bukan. Kalian sendiri tahu akibatnya. Itu adalah Sunda Galuh yang sudah berabad-abad tidak muncul. Karena ketika muncul dibunuh oleh orang-orang company, dibunuh oleh Belanda hitam, dibunuh oleh orang-orang yang mau jadikan budak-budak Belanda. Orang Sunda Galuh sejak masuknya Belanda tidak mau berhubungan, berbicara dengan orang Belanda, berjabatan tangan pun tidak mau. Orang Sunda Galuh bukan pengkhianat tanah airnya, bukan pengkhianat leluhurnya. Maka orang Sunda Galuh diburu. Sampai Orde Lama dan Orde Baru itu diburu orang-orang Sunda Galuh karena tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan masa itu. Ngapain bekerja sama dengan orang-orang yang dikategorikannya tidak pernah bisa mampu untuk memakmurkan negara dan Republik Indonesia. Sampai hari ini pun tidak ada yang bisa mampu memakmurkan negara Indonesia. Masyarakat tidak sadar. Masyarakat petunjuknya hanya dari alam, hanya dari manusia, petunjuknya dari buku-buku referensi. Mengaku orang Islam, petunjuknya dari orang-orang Belanda. Bersujudlah kepada Allah, carilah diri sendiri silsilah dari mana. Jangan-jangan kalianlah yang keturunan Yahudi yang mengobok-obok. Orang Sunda Galuh itu bukan orang yang suka menjual agama, orang yang suka memamerkan diri sini. Itu nggak pernah. Orang Sunda Galuh itu diem, dia lari. Nggak ada yang pernah jadi pejabat. Ketika zaman Soekarno dulu sampai Pak Jokowi itu nggak ada orang Sunda Galuh jadi pejabat. Nggak mau, maaf, sekalipun ditawaran tuh nggak mau.
Kami bukan orang boneka, artinya boneka itu seperti zaman Belanda, nggak mau. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.